Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas materi persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat PLSV. Oke, untuk memahami persamaan linier satu variabel, pertama-tama marilah kita bedakan antara sebuah kalimat yang disebut pernyataan dan kalimat terbuka. Yang disebut dengan pernyataan adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Jadi dari suatu kalimat kita langsung bisa sebutkan bahwa kalimat tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Contohnya ada kalimat 2 kali 3 sama dengan 6, maka langsung bisa kita bilang bahwa kalimat atau pernyataan tersebut adalah benar. Lalu jika ada 2 pangkat 3 sama dengan 6, kita langsung bisa bilang kalimat tersebut salah. Adapun kalimat yang belum diketahui nilai benar atau salahnya disebut kalimat terbuka. Contoh, X tambah 5 sama dengan 8. Kita tidak bisa katakan itu benar atau salah. Tergantung X-nya kita ganti dengan bilangan berapa. Kalau kita ganti X-nya dengan 3, maka menjadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Kalimat terbukanya menjadi kalimat benar. Itu ya. 2A sama dengan 6. Kita nggak tahu itu benar atau salah. Nah, maka kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya itu disebut dengan kalimat terbuka. Nah, di sini akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana mencari penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut agar menjadi kalimat pernyataan yang benar. Oke. Tadi disebutkan di awal, tema kita adalah persamaan linier satu variabel. Cirinya. Karena bahasanya adalah persamaan, pasti terdapat tanda sama dengan. Lalu, karena linier artinya dalam persamaan tersebut sukunya semuanya berpangkat 1, linier, tidak boleh berpangkat selain 1. Dan satu variabel, artinya hanya ada satu jenis variabel atau satu jenis huruf. Kita lihat ya, mana yang PLSV, mana yang bukan PLSV. Oke, 3A ditambah 5 sama dengan 20. Itu persamaan linier satu variabel ya, betul. Ada sama dengannya, ada. Semuanya berpangkat 1, iya. Hurufnya cuma 1, yaitu A saja. Ya, PLSV ini juga sama dengan pangkatnya 1 semua. Hurufnya cuma ada 1. Contoh berikutnya, sama dengannya ada berpangkat 1 atau linier, iya. Bu, tapi ini hurufnya ada 2, Bu, 5X dan min 2X. Ini hurufnya sama. Jadi 5X dan min 2X-nya itu bisa kita operasikan. Makanya disebut persamaan linier satu variabel, gitu ya. Kenapa yang sebelah kanan itu contoh-contoh yang bukan PLSV? Yang pertama, ini nggak ada sama dengannya, berarti bukan PLSV. Yang kedua, ini ada sama dengannya, tapi dia berpangkat 2, bukan PLSV. Lalu contoh yang ketiga, ini ada huruf X, ini ada huruf Y. Nah, berarti variabelnya bukan 1. Ya, dia bukan PLSV. Ini tidak ada sama dengannya, bukan PLSV. Ini pangkat 2, tidak linier gitu ya. Jadi, cirinya itu ada sama dengan, linier atau berpangkat 1, dan hanya ada satu jenis huruf. Itu PLSV. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan PLSV? Bisa dengan substitusi. Misalnya di sini langsung kita ke contoh. Tika membeli 4 buku dengan harga 10.000. Berapa harga satu buku yang dibeli oleh Tika? Buku misalnya dimisalkan X. Buku dimisalkan X. Lalu membeli 4 buku berarti 4X. 4X 10.000. Berarti 1X-nya satu bukunya berapa? Dibagi ya, tinggal ya 10.000 dibagi 4, 2.500. Yang kedua, bisa juga dengan cara menambah atau mengurangi ruas dengan bilangan yang sama. Contoh, di situ ada X tambah 10 sama dengan 5. Konsentrasi kita di sini membuang 10.
Berarti untuk membuang 10 maka harus dikurang 10. Kalau ruas kiri dikurang 10, ruas kanan juga harus dikurang 10. Maka X ditambah 10 dikurang 10 tinggal X. Lalu 5 dikurang 10 sama dengan minus 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah minus 5. Gitu ya. Oke, kita harus banyak berlatih. Perhatikan lagi contoh-contoh yang lain. Carilah penyelesaian dari 2X dikurang 5 sama dengan 11. Di sini Ibu kerjakan dengan dua cara. Ya, yang pertama kita pakai prinsip keseimbangan. Kita konsentrasi menghilangkan minus 5. Minus 5 supaya habis maka harus ditambah 5 gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ditambah 5, maka yang kanan juga ditambah 5. Jadi minus 5 ditambah 5-nya habis. Jadi di kiri tinggal 2X. Yang di kanan kita operasikan. 11 ditambah 5 sama dengan 16. Maka untuk menghasilkan X, 2-nya pindah. 2X artinya 2 kali X. Kalau dia berpindah ruas, maka kalinya berubah menjadi bagi. Lihat, ini sudah turun X-nya, 2-nya pindah menjadi bagi 2. Maka X-nya 16 dibagi 2 sama dengan 8. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, langsung boleh. Boleh 2X dikurang 5 sama dengan 11. Maka yang ada variabelnya kita sendirikan. 11-nya diam saja di kanan. Negatif 5 kalau berpindah ruas menjadi positif 5. Jadi 2X sama dengan 16. Dari mana 16? 11 ditambah 5. Langkah berikutnya sama, maka untuk menghasilkan X, 16 dibagi 2, yaitu 8. Sama ya, mau caranya yang mana saja. Contoh lainnya, ya jika ada seperti ini, 3 dikali 3X ditambah 4 sama dengan 6 dikali X min 2. Ya, kurung artinya dikali ya. Maka dari itu kita buka dulu kurungnya dengan cara dikali. 3 kali 3X, 9X. 3 kali 4, 12. 6 kali X, 6X. 6 kali minus 2, minus 12. Kumpulkan yang ada X dengan yang ada X. 9X diam saja di sini. 6X tadinya positif meloncat ke kiri menjadi negatif. Lalu min 12-nya tetap. Positif 12 meloncat ke kanan jadi negatif 12. 9X dikurang 6X sama dengan 3X. Min 12 dikurang 12 minus 24. Maka X-nya minus 24 dibagi 3 yaitu min 8. Cara lain. Tetap kita buka dulu kurungnya. 3 kali 3X 9X. 3 kali 4 12. 6 kali X 6X. 6 kali minus 2 min 12. Jadi sini ya. Lalu kita konsentrasi hilangkan 12 yang di kiri. Di positif 12 dihilangkan jadi dikurang 12. Kalau kiri dikurang 12, kanan juga harus dikurang 12. Maka ini sudah habis. 12 kurang 12. Tinggal 9X-nya saja. 6X diturunkan. Min 12 dikurang 12 menjadi min 24. Langkah berikutnya sama. 6X-nya pindah ke kiri menjadi dikurang 6X. Min 24-nya tetap turun. Maka 9X dikurang 6X itu 3X. Min 24-nya tetap. X-nya min 24 dibagi 3. Hasilnya akan sama. Oke. Bagaimana sekarang membuat model matematika? Ya, jadi dari sebuah kalimat yang panjang bisa kita sederhanakan menjadi sebuah kalimat matematika atau model matematika. Irfan mempunyai kelereng sebanyak X buah, sedangkan kelereng Adi 3 buah kurangnya dari kelereng Irfan. Jika banyaknya kelereng Adi 18, maka kalimat matematika yang benar adalah, jawabannya B. Irfan mempunyai kelereng X. Kita tulis kelereng Irfan X. Ya, sedangkan kelereng Adi 3 buah kurangnya dari kelereng Irfan. Jadi kalau kelereng Irfan ini dikurang 3, ini menjadi kelereng Adi. Nah, kelereng Adi sudah diketahui ada 18. Berarti tinggal kita tulis seperti ini. Gitu ya. Itu namanya membuat kalimat matematika. Harus dibaca dengan cermat. Lanjut.
Ibnu mempunyai ayam 2 kali lebih banyak dari ayam Junet, sedangkan ayam Junet 1 ekor kurang dari ayam Kosim. Jika ayam Kosim M ekor, berapa ayam Ibnu? Nah, oke. Kuncinya yang sudah ada di sini adalah ayam Kosim. Ayam Kosim M. Ayam Kosim M. Ayam Junet 1 ekor kurangnya dari ayam Kosim. Berarti ayam Junet itu ayam Kosim dikurang 1, gitu kan? Jadi kita mengerjakannya dari belakang. Baru yang terakhir Ibnu mempunyai ayam 2 kali dari ayam Junet. Berarti ayam Ibnu itu 2 kali dari ayam Junet. 2 kali ayam Junetnya diganti dengan yang ada hubungannya dengan ayam Kosim tadi. Maka jawabannya A. Itu ya, dikerjakannya dari belakang. Lanjut. Ke dalam 2 kantong masing-masing dimasukkan 5 buah kelereng. Jadi misalnya ada 2 kantong. Ada 2 kantong, masing-masing dimasukkan 5 kelereng. Seperti ini. Jumlah kelereng seluruhnya ternyata ada 36. Seluruhnya itu berarti dari 2 kantong. Ya, berarti masing-masing kantong jumlahnya ada 18 sekarang. Gitu. Nah, berapa banyak kelereng mula-mula? Banyak kelereng mula-mulanya berapa? Seperti ini, ya. Jadi sekarang jumlahnya ada 18. 18 ini setelah mendapatkan 5. Berarti mula-mula ada 13. Gitu ya. 13 ditambah 5 sama dengan 18. Lanjut penerapan yang kedua. Harga 1 buku sama dengan harga 2 pensil. Ya, Ibu misalkan buku B, harga 1 buku sama dengan harga 2 pensil. Jika seorang anak membeli 3 buku dan 2 pensil, 3 buku ditambah 2 pensil, harganya 12.000. Berapa harga 3 pensil? Oke, karena yang ditanya pensil, bukunya ini, kalau 1 buku 2 pensil, berarti kalau 3 buku berapa pensil? 3 dikali 2, gitu kan? Ya, 1 buku 2 pensil. Berarti kalau 3 buku ada 6 pensil. Gitu ya. Ditambah 2 pensil sama dengan 12.000. Ya, ini tinggal diturunkan saja. 6 pensil ditambah 2 pensil menjadi 8 pensil. Sama dengan 12.000. Maka harga 1 pensilnya berapa? Berarti 1 pensilnya 12.000 dibagi 8. Berapa 12.000 dibagi 8? 600 dibagi 4, 300 dibagi 2, 1.500. Berarti kalau beli 3 pensil, tinggal di apa? Dikali. Berarti 3 pensil, 3 kali 1.500. Seperti itu. Oke. Bisa juga PLSV ini digunakan untuk tebak-tebakan ya. Contoh nih, tanggal lahir saya ditambah 7 menghasilkan bilangan kelipatan 9. Bilangan kelipatan 9 itu berarti mulai dari 9, 18, 27 dan seterusnya ya. Tanggalan kan paling besar angka sampai tanggal 31. Berarti kelipatan 9-nya kita konsentrasi di sini gitu. Nah, clue berikutnya, saya lahir pada pekan ketiga bulan April. Pekan ketiga itu tidak mungkin tanggal 9 kan? Nah, berarti tanggal berapa saya lahirnya? Nah, berarti kalau sudah ditambah 7, hasilnya 27. Tanggal berapa saya lahir? Gitu ya. Jadi jawabannya tanggal 20. Tanggal 20 ada di pekan ketiga ya. Oke, kalau tanggal 12 masih pekan kedua. Kan pekan kedua sampai tanggal 14. Seperti itu. Bisa dengan menebak. Seperti itu. Oke. Selamat mencoba. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat belajar. Semoga kalian sehat selalu dan mendapatkan hasil yang optimal meskipun kita pembelajaran jarak jauh. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.